langsung keluar, langsung teriak kayak semua disuruh diem. Terus kata dia kayak gini, kalian tahu nggak selama kalian dari tadi main-main kayak gini, itu tuh ada wujud aslinya. Dari tegap gini pas motor bungkuk ngeliatin kita toilet kan, kalau di toilet itu panjang gitu kan. Iya. Jadi di ujung tuh gue kayak kan gue berdua nih ke toilet, gue berdua Curiga. gue sendiri dulu nih pertama ngeliat ya, ini ada yang lagi nyuci gitu kan. Anjir. Habis itu gue bilang ke teman gue, lihat gak di ujung ada apaan? Nggak ngeliat. Terus tiba-tiba bayangannya kayak lari ke gue megang dia, gue megang temen gue ngeliat juga. Besoknya kita berdua sakit. Pokoknya gue selama 4 hari gue nggak sadar, mulutnya kayak gitu juga. Kalau sakit Terus kayak gitu sih, ustadz gue datang ngomong gini, harusnya kamu jangan megang dia. Jadi cuma sekedar dia cuma pengen tahu aja gitu. Soalnya kan gue tamu kan dari Jakarta sono, jadi pengen kenalan. Pernah juga gue waktu itu kencing di WC yang sebenarnya itu udah nggak pernah dipakai, bahkan itu digembok. Tapi itu pas lu datang ke WC itu keadaannya digembok apa enggak? Enggak, jadi kayak WC biasa, kayak WC biasa. Diumpetin, maksudnya Iya, jadi kan dia kan kayak di bawah nih, WC-nya kayak bawah, bener-bener kayak bawah banget kan. Waktu itu gue ngaji, jadi turun tangga, gue mau kencing nih. Gue kayak ngeliat kan, gue kan waktu itu masih baru banget kan. Ya, di situ ada kakak OSIS, gue nanya, "Kak, toilet yang deket di mana?" Dia masuk aja ke dalam situ, gue ikutin. Jadi ada kiri kanan. Gue nggak ngeliat mukanya, gue cuma kayak dia lagi berdiri ngeliatin bendera gitu kan. Terus habis itu gue ngikutin dia. Gue ngerasa kayak ya udah, kayak biasa kan. Gue masuk ya udah kencing biasa, bersih toiletnya bersih. Terus gue turun, gue keluar. Kok ini orang nggak keluar ya? Terus teman gue turun tangga, mau kemana? Toilet. Ya udah nih di sini aja, gue habis dari sini. Pas gue ngelihat balik badan, udah kegembok, gelap, kotor. Ternyata itu gudang. Terus ada juga. Jadi kan gue kan kalau misalnya dari kamar ke sekolahnya itu kan lewatin lapangan voli. Lapangan volinya ada tiang bendera. Nah terus gue ngelewatin tiang bendera itu. Gue ngeliat di situ ada kayak yang pokoknya ngeliatnya sebelah hancur. Gue ngeliatnya sebelah hancur doang kan. Gue cerita ke ustadz gue, ternyata emang di situ emang ada. Ustadz gue sering ngeliat gitu. Katanya emang dulu pernah ada yang lagi main voli, terus palanya di sini kena ituan tiang bendera gitu, jadi hancur gitu kan. Begini nih, kan gini, ini tiang panjang, ini kan ada yang penjanggalnya. Nah di sini kan ada kayak besi keluar gitu kan. Nah di sini makanya gitu. Jadi kayak kata ustadz gue, udah biasa itu siswa sini juga, gitu, santri sini juga. Nah terus ini juga, dia ngelihat gue di mata yang hancurnya itu. Jadi yang muka sebelah tuh datar, jelas banget sumpah. Nah terus habis itu gue kayak, lu ngerti gak sih, kayak pengen kabur nggak bisa, pengen teriak nggak bisa. Nah iya gitu. Ituin gak sih sama Indianya? Di sini hancur, yang ini doang lirik gue. Yang di sini kan yang biasa. Terus waktu itu di musola kan kita ada piket malam kan. Gue lagi ngobrol nih, ada tiang gede. Di sininya nih, kita di sini lagi ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba gue dengar kayak ada suara ocehan gitu, kayak ocehan tapi suara gitu. Terus gue ngeliat ke atas, dia kayak tengkurap ke bawah gitu. Dan besoknya gue sakit lagi. Habis itu kata temen gue pingsan apa kesurupan, gue nggak ngerti. Itu lu lihat wujudnya berarti? Gue ngeliat kayak pokoknya mata merah ke arah ke bawah gitu, ngerangkak. Lagi gue nggak sadar, dibawa ke rumah sakit. Gue akhir hari Jumat gue piket. Gue sadarnya pas di hari Selasa apa Senin. Berapa hari tuh? Udah gue sampai dibikinin cincin gitu. Sekarang udah hilang. Lebih kalau misalnya di pondok tuh benar-benar kerasa banget hidup antara dua dunia. Iya benar. Berarti lu dan itu udah kan? Dan itu pernah. Ya. Jadi waktu itu gue lagi saat night malam minggu. Jadi kalau dulu di pesantren gue tuh setiap malam minggu tuh ada event. Pas banget tuh eventnya tuh lagi di asrama. Nah event itu temanya Halloween. Sebenarnya bukan Halloween banget temanya, cuma kita tuh lagi ya emang dandan-dandanan setan-setan aja. Terus miss gue tuh langsung ngingetin kayak itu temen gue tuh kayak dress up kayak pokoknya kayak nyerupain satu makhluk lah. Jadi tuh awalnya tuh kita tuh cuma Ini gak sih permainan? jadi cuma angkatan gue terus keluar kamar jadi ngisengin gitulah. Terus miss gue keluar kamar, missnya langsung keluar langsung teriak kayak semua disuruh diem. Terus kata dia kayak gini, kalian tahu nggak selama kalian dari tadi main-main kayak gini, itu tuh ada wujud aslinya. Datang terus kata miss gue kayak,
stop karena tuh wujud aslinya tuh beneran ada dan dia tuh marah dijadiin bercanda kayak Dia gitu. suka kayak manggil-manggil gitu. Ada yang manggil kalau misalkan ada yang dikunjungin gitu-gitu. Dia manggil sendiri tapi nggak ada orang. Iya, iya. Oh. Gue dipanggil jam 2 malam. Iya anjir, jam 2 malam sumpah sering banget dimainin. Tiba-tiba tuh dia manggil kayak segera datang ke alam kubur. Gitu ya. Nggak ada. Beberapa hari kemudian gak ada kejadian. Nggak ada. Yang dengar cukup banyak. Iya. Waktu itu kayak misalnya nih kamar, terus depan dan balkon, habis itu kayak ada tembok kayak gitu, tau gak sih? Jadi kayak ada keluar, terus ada tembok kayak gitu biar nggak jatuh maksudnya. Oh, iya, sama. Ya itulah. Terus jendelanya di sini nih, ya kan, keluar arah ke tembok itu kan. Gue ngelihatnya dua orang karena gue juga nggak yakin nih kalau misalnya gue yang lihat, gue megang lagi teman gue yang itu kan. Kita kayak dengar nih ada yang nyinden nih, kita nyari nih, ngelihat ke kaca-kaca nggak ada, ngelihat ke atas lemari nggak ada. Terus akhirnya kita buka jendela nggak ada apa-apa kan. Ya udah kita sengaja nggak tutup nih, duduk nih, gue kan lagi tatap-tatapan sama dia karena itu sinirnya nggak berhenti. Lagi ini kayak, ini suara apa ya, dari mana gitu. Kita udah takut banget. Berdua doang. Tiba-tiba pas gue ngeliat ke jendela ada cewek dia mulus banget, dia madep belakang gitu, putih bening. Terus pas dia muter balik berubah jadi bungkuk, bibirnya membleh gitu. Langsung kita masuk ke selimut, kita nangis aja. Gue nangis di situ karena gue baru kali ini gue ngeliat yang separah itu. Dari tegap gini pas muter bungkuk ngeliatin kita membleh. Tatap-tatapan ya? Iya, tatap-tatapan. Udah sampai situ akhirnya gue itu udah pas kelas 9 banget tuh gue. Sampai sekarang aku bisa. Dan dia Nida baru Udah, nggak usah. event apa sih yang kita ngedekor sampai malam? Yang kita lagi pada ngumpul di ujung. Iya. Terus? Kan akhirnya kan si dekor kan pada ke yang situ tuh yang dulunya ada balai, ya kan? Gue di situ gue temenin di Surupatan, jagain nih dia, bantuin. Dari atas tuh ada kayak tahu gundu yang tek. Gue penasaran nih. Gue ngeliat ke atas. Tiba-tiba kayak misalnya ini lantai nih. Gue dari bawah. Ada yang set. Tapi lu nggak lihat apa emang? Gue ngeliat dia kayak cowok hitam tapi kayak cowok biasa, kayak gue, malah gue mirip kayak gue gitu. Gue ngerasain tapi hitam, matanya merah, mulutnya kayak apa? Nyengir. Tapi keren loh, dia nggak bilang langsung ke kita. Ya gue tak, karena kalau kayak gitu ngeri. Nah guys, sudah selesai guys sesi horornya. Terima kasih yang udah nonton. Horor banget. Dan nanti bakal gue edit. Bye bye. Kita mau makan nasi padang dulu. Alay, too much. Oke, terima kasih. Bye bye. Excite tambah excite. Langgeng. Itu jargon kita. Iya, itu sembako yang dari Pak Nasi padangnya tebak enak atau enggak. Biasanya tuh kalau itu yang beli rasanya aneh tau kalau Anida yang beli. Kalau aku yang beli enak. Kamu yang bikin salah ya? Ada bumbu raciknya gitu. Sambil goyang nasi. Buset. Goyang padel enggak? Biar getar.